Oyster tuh sejenis kerang kan? Kerang, Nah, kerang. aku terakhir kali makan kerang hijau, Mhm. sakit langsung seminggu. Kurang lebih tahun 2019 itu tuh orang ngelihat lah ada oyster. Terus Mhm, mulailah mereka ngambil-ngambilin nih sebelum pandemi. mhm. Ya makin gede pas pandemi. Tapi masalahnya orang ngambil oyster itu, orang nggak sadar di mana mereka ngambil bahwa tidak semua tempat itu tuh bisa dia harvest oysternya. Nah kebetulan ada ipar yang tukang gas tuh dia demen juga jadi tukang tanaman. Ini beneran tukang gas nih? Iya tukang gas Oh, beneran. tante gas jangan-jangan? Tante gas. Jadi kayak makanan kemarin biasanya aku olah lagi bentuknya beda, looks-nya beda. Oh, ketipu tuh berarti ya? Ketipu. Kita kan harus jadi istri kan sebagai menteri keuangan kita harus Harus pintar-pintar. pintar ya. Now you are listening to The Spice Guy. Welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau adalah Ibu Putri. Selamat datang. Halo. Halo, katanya sih tante, tapi ternyata bukan. Ini masih muda. Kenapa kenapa jadi tante sayur padahal masih muda nih? Catchy kan? Ah, Kan yang penting catchy kece ya. dulu. Anyway, welcome. Makasih udah luangin waktunya mau datang ke studionya The Spice Guy. Bu Putri, boleh jelasin dong, tante sayur nih, apa yang ngebedain sama tempat beli sayur yang lainnya? Oke, Tante Sayur itu sebenarnya kan toko sayur organik. Dia itu memang fokusnya, kepada sayur pastinya, seafood, sama bahan-bahan lokal. Nah, apa yang membedakan kita sama, tempat lainnya, karena kalau di Tante Sayur itu kita fokusnya bukan buat orang buat sehat, tapi buat orang masak supaya masaknya gampang tapi rasanya enak. Masaknya gampang tapi rasanya enak, apa kaitannya sama organik tadi? Jadi sebenarnya sih Karena aku kalau nangkep kata organik itu penting banget di sini. betul, karena gimana pun tuh organik itu kan sebenarnya, apa ya, dia tuh lebih pure, terus Mhm, juga memang rasanya ya dari sananya udah begitu gitu, mhm, mhm, bukan modified. mhm. Kalaupun benih, ya benih rasa, natural-nya seperti itu. Terus juga nanti kalau jadi juga biasanya, lebih rasanya lebih nourish, lebih manis, Mhm. sayurannya lebih enak. Jadi ketika kayak dimasak, meskipun cuma direbus aja, itu rasanya udah enak banget. Apakah 100% pasti semuanya organik atau mungkin ada sebagian yang non organik? Kalau di Indonesia Di tante sayur oh di maksudku, Tanzania enggak, kalau Tanzania sayur nggak semuanya nggak organik, semuanya organik? tapi memang mostly tuh organik. Jadi Berusaha sebisa mungkin organik ya? sebisa mungkin organik. Jadi kita ada beberapa daerah, kita Mhm, kerjasama sama beberapa petani, sama mhm, beberapa perkebunan mhm, yang memang organik ya. mhm. Dalam artian punya sertifikasi organik, tapi balik lagi certification is just a certification. Yes. Kadang-kadang kita kan nggak bisa melawan alam, kadang-kadang terus udah gitu dari air, Mhm, faktor air atau misalnya faktor transportasi, mhm, mhm. banyaklah menjadikan hal tuh tidak organik gitu. Tapi Wait, sebisa mungkin faktor kita transportasi tidak organik maksudnya gimana? kan ketika kita misalnya, kita harvest gitu, Mhm, ternyata areanya jauh banget dari Jakarta. oke. Kan itu ada carbon footprint-nya juga. Terus M pada saat mereka berpindah, misalnya habis panen terus udah gitu pindah masuk ke Jakarta, mhm. terus pakai mobil bak kebuka, terus udah gitu kena asap, kena macem-macem, kena kontaminasi. Itu Itu sudah bisa disebut tidak organik? bisa jadi bisa jadi juga Mmm, kan sebenarnya, apa ya, ya kita coba menanam secara organik gitu, ah tapi, di dalam perjalanannya ternyata banyak ya kontaminasinya gitu kan mhm, kita nggak pernah tahu apa yang menempel, apa yang iya, ini iya. ya, meskipun ditanamnya secara natural gitu. Mhm. Maksudku gini, kalau kita ngomongin sertifikat organik gitu ya, itu kan memang ada, aturan-aturan atau spesifikasi. Misalkan, dia minimal harus steril berapa tahun gitu ya kalau nggak salah kan? Tapi anyway gini, aku Heeh, selalu kalau misalnya milih, lokasi untuk, nanem mhm. organik itu biasanya 20 tahun tuh steril. 20 tahun steril? Mhm. Oke, itu oke, menarik 20 tahun steril. Terus, organik itu kan berarti ada apa sih, pestisida, fungisida, herbisida,
dan sida-sida yang lain ya, itu pasti semuanya aman dari itu semua, termasuk pupuk organik. Betul, semuanya natural, Mhm. tapi yang berkompetensi buat menjawab itu bukan aku. Oke, Karena kalau di sini kita lebih fokus pada jualannya. jualan. Oke, berarti saya akan mengarahkan, wawancara ini untuk lebih ke branding-nya, Heeh, strategi marketingnya, ke situ mhm, kali ya. Karena mhm. aku kemarin udah ngeriset sih, Tante Sayur ini ada hal-hal yang menarik, sedikit kontroversial menurut aku. Ada satu postingan yang aku mau menanya dan ini isunya lagi seru ya. Terus, oke, kita akan bahas ke sana ya. Tapi sebelumnya kemarin aku cari tahu kalau ini ada Ibu juga punya Salam Group, Rezeki Petani Indonesia Group. Boleh jelasin itu apa? Jadi Rezeki Petani Indonesia itu kan sebenarnya grupnya. Mhm. Eee, sa ta eee, Tante Sayur itu sebenarnya salah satu divisi. Contohnya konsumsi, oke. Jadi kan gimana pun dalam satu perusahaan tuh ada restriction-nya, izin-izinnya apa Iya, iya, aja. iya. Jadi kalau Rezeki Petani Indonesia itu tuh dia lebih kepada yang eceran sayur, Mhm, penjualan eceran sayur, mhm, terus ada saya yang khusus buat wholesale sendiri, mhm. terus ada juga yang buat distribusi seafood sendiri. Itu semua dipecah-pecah. Itu ini by the way dirimu ngerti strategi pemecahan PT apa segala macam itu tahu dari mana nih? Wah, Karena eee, ini kan penontonnya kebanyakan UKM. Mereka boro-boro ngomongin strategi begitu gitu kan. Mungkin kadang kayak aktivitas hari-hari juga udah challenging gitu kan. Boleh lah biar biar apa para viewers kita nih dapat ilmu baru gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh saya sekolahnya Mhm. kebetulan saya tuh S1 saya bisnis. S1 bisnis. Di mana kalau Terus boleh tahu? di Atmajaya. Atmajaya, oke. Nah kalau, saya S2-nya di, UI ngambil strategic Oh, management. Nah, pantesan. abis itu saya lama di BUMN, Oh, BUMN apa nih? di Angkasa Pura, Angkasa Pura itu, bandara ya? bandara. Oke, Jadi sebagai? sebenarnya saya orang bandara. Oh, gitu. Sering terbang ya? Terus terus? Jadi, di sana sih saya belajar banyak ya, Mhm. gimana caranya kita bikin strategi bisnis dari hulu ke Oh, hilir. Nah, pantesan. itu yang membuat saya memang terinspirasi juga bahwa Mhm. sebenarnya pertanian sama untuk, seafood ya, Mhm. perikanan ini tuh ya sebenarnya memang supaya kita aman semua, supaya rapi administrasinya, meskipun UMKM kita kan harus sombong ya, Betul, harus rapi. harus rapi administrasinya. Jadi saya emang rapiin administrasinya dari Ah, awal. Perizinan-perizinan saya lengkapin, toh juga sebenarnya ngurus izin tuh nggak susah, oke. gitu. Itu yang membuat saya emang dari awal tuh udah Udah rapi rapi, gitu. Jadi pantesan. ketika ada satu divisi yang bagus, itu Heeh. saya spin off, baru di spin off. Terus kalau misalnya ada, ya tapi ini balik lagi ya, Mmm, ini kan benchmark-nya buat teman-teman UMKM, mhm. nggak usah diikutin lah kalau Enggak, awal-awal. justru justru, aku sempet dengerin podcast juga mungkin di luar gitu ya. Ya ini the right way-nya memang harus seperti ini, ada pemecahan-pemecahan gitu kan, ini spesifik segala macam, nanti berhubungan juga dengan strategi perpajakan segala macam, udah mulai Betul. pusing deh tuh gitu ya. Betul Nanti aku tanya betul. tuh soal pajak. Nah, kalau kita tertib. Iya ya Pak, pasti aku percaya sih, cuman maksudku tuh kayak, itu ngatur itu semua gimana? Terus, oke kecepatan lah nanya itu, entar dulu lah kalau gitu. Terus terus selain Tante Sayur ada apa lagi? Kita punya Sari Laut Maju. Syarat Jadi Maju itu apa? Sari Laut Maju itu tuh, khusus buat oyster. Mhm, Jadi waktu kita dapat blessing lah waktu lagi pandemi kan semua orang punya barang pandemi ya. mhm. Barang pandemi saya ini saya tuh dapat oyster. Kayak gimana Jadi, ceritanya? awalnya saya dapat oyster, ada nelayan nawarin bisa Mhm, jualin atau enggak, mhm. terus saya cek ke lab-lab. Ini nelayan Indonesia kah? Kenapa? Nelayan Indonesia? Nelayan Di nelayan nelayan Indonesia? lokal Heeh. nelayan lokal. Jadi, dia nelayan, dia datang, dia tahu saya tuh bisa jual yang aneh-aneh lah. Jadi pokoknya dia datang, "Bu, bisa jual ini enggak?" Terus habis itu Mmm, saya research, terus udah gitu saya cek lab. Jadi mhm, saya bawa ke 3 lab, besar, terus bikin standar ukurannya apa yang dicek. Setelah aman nih berapa 3 bulan kita diskusi menentukan standarisasi pengecekannya, mhm. terus habis dicek ternyata bisa dimakan mentah, mulai kita pasarin. Oyster tuh sejenis kerang kan? Kerang Nah, kerang, aku terakhir kali makan kerang hijau, mhm. sakit langsung seminggu. Tapi beda Apa yang kalau ngebedain, apakah sorry maksudku, emang karena lautnya, misalkan, oh itu oyster dari laut,
entah laut mana misalkan dia bersih misalkan, ya kalau kerang ijo mungkin aku belinya kemarin entah dari pantai mana yang kotor semua, polusi semua. Jadi sebenarnya kalau oyster itu dia tuh sifatnya tuh lebih memfilter. Jadi Iya, dia filter, dia keluar terus udah gitu dia masuk habis itu keluar gitu. mhm, Kalau misalnya kerang ijo, dia tuh mhm. lebih menyerap timbal. Memang, kerang ijo itu lebih banyak penyerap timbalnya. Sedangkan kalau oyster Ah, ini tuh cuma filtering, filtering supposed to aja. be aman, kecuali dia Jadi udah bisa mati. dimakan mentah. Bisa dimakan mentah. Kerang ijo nggak bisa dimakan mentah ya? Nggak, harus Mampus dulu. ya ada kalau makan mentah. Oh gitu. Ya aku tuh masak masak mateng aja sakit gitu kan. Ya tapi again ya bukan semua kerang hijau, mungkin aku belinya salah tempat, udah gitu aja. Oke. Terus, oyster dapat tawaran dari petani untuk bantuin jualin. Iya, terus udah gitu bantuin jualin. Kita kan memang di Tante Sayur tuh kita punya strategi sendiri lah Mmm, memang untuk berjualan. Jadi, kita nggak cuma serta-merta ke B2C, mhm, kita juga ke lifestyle, kita juga into projects, terus kita juga, punya jalur-jalur untuk, distribusi HoReCa, mhm, hotel, restoran, catering gitu ya. mhm. Terus kan kita juga udah tahu lah siapa sih yang ini cocoknya sama siapa, ini cocok jadi nggak serta-merta kita tuh menawarkan semua barang ke satu orang gitu. Mhm, Jadi kita itu lebih banyak fokus. Jadi kita nggak jual segala macam barang, kita mhm. jual satu 2 jenis barang kepada satu orang tertentu yang memang dia specialty-nya itu. Itu ya. Jadi kita misal tahu, oh dia specialty-nya seafood atau dia specialty-nya apa gitu. Semua orang kan punya Ya specialty ya ya. masing-masing. Nah kita kita tuh menyesuaikan sebenarnya. Oke, aku penasaran gini, emang sih sempat dengar ya, maksudnya oyster kan mahal ya, berapa sih sekilo Sebenarnya oyster itu tidak mahal. sebenarnya? Sebenarnya, tapi kan for the sake buat gimana pun, kita tuh punya jadi kenapa itu jadi mahal? Mhm, Mungkin dari pasar, dari nelayan itu nggak mahal, tapi proses setelah itunya. Jadi kayak misalnya memang sebenarnya setelah oyster alhamdulillah ya waktu pandemi gitu dapat rezeki, terus udah gitu mmm, oysternya viral segala macam ya, eee, ya aku dikasih rezeki kayak gitu, aku bikin lab. Jadi mmm. lab emang khusus untuk penelitian oyster, Oh. fokusnya di pengembangan benih. Jadi kan Wah, you untuk take for apa, next level next nih. level. Jadi kan kalau namanya kita mau buka satu industri baru ya, Mhm, kita nggak bisa starting dari farming-nya dulu. Kita mhm, starting harus benar-benar dari ujungnya. Dari ujungnya apa? Penyediaan benih, seeds. mhm, Nah, pada saat aku bikin lab seeds ini banyak banget yang aku pelajarin nih soal mmm, oyster. Pertama dari handling, dari penanganan, terus dari berapa dia lifetime-nya, terus bagaimana cara bukanya, mhm. bagaimana cara storage-nya, terus udah gitu kita juga ngembangin benih dari nol, gimana cara ngawininnya sih, terus ini gimana ya kita kerja sama banyak Mhm. sama peneliti-peneliti. Jadi shareholder-ku adalah peneliti dan memang penelitiku ini, dia nggak bukan apa ya, maksudnya beliau kan very, peneliti senior gitu ya, peneliti Siapa nih? senior Boleh di-spill nggak namanya? boleh dong, Silakan, boleh. Jadi namanya ada, kita manggilnya Om Putro, Om Putro. Pak Putro, Beliau, memang akademisi gitu? akademisi. Beliau Oh, akademisi, beliau itu doktor, mhm. dari Brest University, Prancis, Oh. Oh eee ya, itu makannya itu ya katanya ya di Prancis ya? Iya, nah tapi Oyster. memang beliau itu specialty-nya tadinya scallops. Jadi Mhm. memang scallops, terus udah gitu beliau, memang bikin penelitian buat, apa namanya, tripang Tripang, iya yang kayak timun tuh tripang ya? heeh, Mhm, si cucumber, mhm. itu satu rumpun semuanya, oyster, si cucumber, sama abalone. Pokoknya satu tempat lah. Oh gitu. Kan, moluska juga. Mhm. Jadi dari situ beliau banyak develop nih benih-benih ini, yang memang benih ini kita juga peruntukkan nantinya untuk industri oyster di Indonesia, gitu. Oke. Jadi tapi si petani masih supply kah? Atau memang ini benih dikasih ke petani atau gimana? Jadi gini, ini kan sebenarnya kita ada beberapa fase ya, Mhm, lab kita itu umurnya kurang lebih udah 2 tahun lah sekarang. mhm, Nah, lab ini, dia bisa produksi banyak benih, tapi saat ini sayangnya mhm. tidak banyak petani yang mau belajar membudidayakan oyster dari nol, Berarti yang petani itu dia nangkap liar? liar. Nah Oh, ini, oke. 2 tahun juga pasti lama-lama habis lah, dan Mmm, itu nggak sustain, gimana pun oyster itu nggak bisa serta-merta
diambilin terus gitu, harus ada budidayanya, Budidayanya harus terus ada ya. regenerasinya. Kita mencoba mengajarkan juga kepada Mhm nelayan-nelayan mhm. untuk membibit secara simpel. Sorry, koreksi aku ya. Apakah definisi nelayan itu adalah, orang yang menangkap hasil laut, Mhm. kalau dia menanam sorry bukan menanam, apa, Budidaya, budidaya, itu sebutnya apa? Tambak atau tetap nelayan? sama tetap Tetap nelayan juga, nelayan juga? tetap Jadi nelayan walaupun juga. dia, punya tambak, dia Iya, naruhnya iya, di mana, budidaya iya. tetap tetap Karena nelayan ya? basic-nya itu sebenarnya untuk mempermudah, budidaya, itu Mhm. tetap harus ada nelayan dulu. Oke. Nelayan nelayan tuh juga mereka sebenarnya udah paham kok gimana caranya mereka mereka nggak bisa selamanya ngambil gitu loh, karena nggak ada whole season kan. Udah gitu kan mereka juga meskipun punya kapal, punya segala macam, tapi ada seasoning-nya. Oke. Di antara season ini sebenarnya mereka tuh nggak cuma bekerja di satu komoditi. Mhm Jadi nelayan nelayan, petani itu tuh sebenarnya udah pinter lagi. mhm. Jadi, dari basic-nya mereka nggak mungkin lah nanam cuma satu macam gitu doang. Mereka tuh pasti ada sistem tumpang Mmm, sari, itu kalau di tumpang sari kalau pertanian. pertanian aku ngerti. Nah, kalau Kalau di misalnya laut, nelayan nelayan sama sama, dia tuh nggak cuma satu komoditi. Memang ada nelayan ikan, iya. terus ada nelayan yang emang misalnya dia oyster, tapi tetap aja mereka at the end tuh akan Berarti misalkan season ini dia, fokus ke oyster, mhm, season next-nya mungkin tuna atau apa, mhm, muter-muter gitu ya? muter-muter gitu aja. Oh, ada kayak begitu ya Sama sama, di jadi nelayan kurang ya? lebih nelayan tuh juga kayak gitu. Mereka juga, ngambil apa aja yang bisa diambil lah, dan ya sebenarnya mereka juga cukup di-support sama pemerintah. Hanya Mhm saja kan sebenarnya sekarang tinggal masalah gimana caranya mereka jualnya. mhm Nah, kalau di pertanian sebenarnya tante sayur udah lumayan lah, mhm kita dulu belajar juga dari Itali, gimana caranya teman-teman, mmm, apa namanya, Gen Z sama millennial farmer gitu, mhm mereka gimana sih jual crops-nya mereka di Itali, gimana mhm. sih caranya supaya sebenarnya petani itu tuh emang bisa jual langsung gitu. Wow, dirimu tuh aku bingung gitu ya, maksudnya dari tadi sampai bikin lab-nya, pembibitan segala macam, emang sebegitu apa, lukratifnya kah bisnis si oyster itu? Besar, besar Untuk banget. lokal aja tuh ekspor juga? Jadi kalau sebenarnya sih harapanku ya sekarang ya, Bisa ekspor? jangan dulu deh ekspor. Justru Kenapa? lokal dulu? Karena aku tuh pengen semua Mhm, semua chef ya, semua chef? aku nggak bilang masyarakat ya, Heeh. at least semua chef, experience dulu lah oyster lokal ini. Oke, Biar jadi chef cobain, ah chef yang akan, present ke masyarakat. mhm Mereka mereka yang akan memperkenalkan ini ke masyarakat, mereka akan memperkenalkan ke orang melalui masterpiece, sauce-nya mereka, dengan gaya masakannya mereka. Let the chef do their job. si oyster ini selama ini Indonesia tuh nggak ada yang lokal, selama ini impor? Eee, Atau gimana sih pas persentasenya? pas pandemi lah, jadi memang kan kurang lebih tahun 2019 itu tuh orang ngelihat lah ada oyster, terus Mhm mulailah mereka ngambil-ngambilin nih sebelum pandemi. mhm. Ya makin gede pas pandemi. Tapi masalahnya orang ngambil oyster itu, orang nggak sadar di mana mereka ngambil, bahwa tidak semua tempat itu tuh bisa dia harvest oyster-nya. Kenapa? Karena kita ngelihat sisi ekologinya. Jadi misalnya ini di Muara gitu, Mhm, ya Muara itu kan turunan dari kotor. Nah kotoran. itulah, Nah sakit jadinya kan? heeh, jadi dia kadang-kadang nggak lihat gitu di mana tuh misalnya mereka ngambil oyster habis itu mereka nggak cek. nggak cek di Terus lab. ketika mereka mau ngecek nge-lab, standarnya apa ya ngecek labnya? Apa yang mau dicek? Apa yang mau Bakteri dicek? apa Apa atau apa parasit apa apa bingung kan misalkan apa gitu? gitu. Nah ini memang, baru pada mulai gitu semuanya, baru pada Mmm, coba-coba, baru pada mulai-mulai, baru pada ya kita dari sisi tante sayur kayak mhm karena aku udah terbiasa sama bisnis hulu ke hilir kan mhm di BUMN kita ngelihat bagaimana cara kita memantau, mhm oh gini. Jadi ya kita ngelihat lah misalnya di Bali marketnya gimana, di Surabaya marketnya gimana, di Jakarta kayak gimana, di mhm. Bandung kayak gimana, atau misalnya sebenarnya daerah-daerah penghasil itu seperti apa. Nah ini Oke. yang kita coba dirangkum gitu jadi Emang satu. critical point di oyster tuh apa? Yang ada ini sakit gitu misalkan? Jadi ya banyak poin-poinnya ketika oyster itu tuh baik di-serve atau Mhm. tidak di-serve. Tapi paling paling simpel gini deh, jangan pernah serve oyster yang udah mati.
Kalau udah berarti itu semua oyster yang di film-film tuh yang serut gitu ya, Heeh. itu hidup semua? Baru mati, Baru mati? baru mati. Ah, oke, terus dikasih jeruk nipis gitu ya biasanya Iya, ya, terus itu bener-bener mentah gitu ya? iya bener-bener mentah. Ada bagian yang harus dibuang gitu nggak sih? Kalau kerang tuh kan ada ya yang bagian yang kotornya itu kan Heeh, dibuang oh baru saluran. Saya kalau oyster dulu pernah gimana? belajar juga jadi ada satu chef dulu ya, Mhm. saya pernah ketemu lah chef-nya lumayan terkenal. Beliau nyobain nih oyster lokal, yang dia coba bukan langsung disulup gitu, dia ngambil di saluran pembuangannya. Oh, malah itu yang dicoba? Heeh, malah itu yang dicoba. Saya pengen tahu nih oyster-nya dia makan apa, Oh, gitu. bisa tahu tuh makan Bisa apa dia. heeh, ya itu lebih pokoknya next level Next lagi lah, level. Keren keren keren. chef-nya. Iya 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 iya. Nah, saya juga nggak pernah nyoba sampai situ. Jadi Mhm, soalnya biasanya kita tuh kan setiap hari kita ada makan oyster. mhm. Kita emang coba, rasa oysternya seperti apa sih, random random sampling Random lah. sampling. Karena kan nggak mungkin dong ngetes oyster tuh each oyster, pasti ada random Iya, samplingnya kalau aja. semuanya susah juga atau Heeh, per batch gitu ya? per batch per Mhm. batch per batch kita ngambil di mana. Jadi kita make sure bener-bener sama tengkulaknya kita tahu tengkulak nih ngambilnya dari mana. Oh, gitu. Tengkulak ngambil dari mana, terus nelayannya, harvest-nya di Mhm mhm mana. mhm. Kita itulah dulu lah yang kita make sure aja. Jadi kalau misalnya ternyata daerahnya, eee, ya ada beberapa daerah yang kita nggak bisa ambil barangnya. Karena Ini kita mau tahu disebut lah nggak nih di nggak mana? Jangan ya. jangan. Nggak apa-apa nanti "Pip" gitu ya. Jadi kalian penasaran kan itu di mana? Iya iya iya. Oke, terus kira-kira, sebelum kita ke yang lain di oyster ada yang mau dijelasin lagi nggak kira-kira? Yang menarik nih yang mungkin aku nggak ngerti gitu atau, mungkin pemirsa juga ngerti nih oyster apa sih gitu? Ya, oyster sebenarnya harus coba deh oyster lokal. Gimana pun itu the next big thing ya, oyster Mhm, itu. Karena gimana pun ini tuh salah satu komoditi kita yang bisa jadi berharga buat semua orang. mhm Dan ini mhm. mungkin the next 5 year gitu, 5 tahun lagi tuh bakal gede banget kalau disupport sama Siapa? Pemerintah atau sama sama chef? Oh, oke, viewer. Jadi siapa kirain. tahu ada yang mau bikin budidaya oyster, terus pengen Ah, coba, ternyata di iya iya iya. daerahnya bisa bikin budidaya nih, ya budidayalah. Itu harus air laut ya? Mmm, Harus laut dan itu ada persyaratan ekologinya juga. oh berat Jadi ya. dia tuh harus diteluk, harus Ah, di, air yang tenang. Jadi oke. banyaklah sebenarnya komponen-komponennya, tapi ya balik lagi kan we have to start somewhere. Bener bener. Karena kalau aku lihat kayak misalkan kepiting gitu ya, kan udah ada tuh yang kayak di box-box gitu ya, Iya. itu udah mulai gitu. Possible nggak sih oyster untuk, I don't know, mungkin di box atau something yang seperti itu? Iya sebenarnya kalau mau di-marketing-in ya, Iya, kan itu kan it's all about marketing ya. mhm Bisa-bisa aja, cuman nggak bisa. Karena oyster itu dia satu satu 200 gram oyster aja, mhm. at least dia harus, memfilter 200 liter air per hari. Wow. Jadi kalau misalnya dia tanpa filtering air itu, dia nggak bisa makan Ah, plankton, terus dia juga asupannya kurang, entar jadi oysternya kur kurus. bentar, kalau mau beli oyster yang fresh di Tante Sayur ada pasti dong? Ada, Di apa, Tokopedia-nya atau Tokopedia ada, tapi saya meng-encourage lebihnya mendingan ke restoran-restoran. pinter nih dia. Karena tahu nggak, kalau beli langsung takutnya salah salah apa ya, salah salah itu kan mentah sorry makannya ya? Heeh. Mungkin salah bukanya atau, Paling sering itu. treatment-nya Jadi yang salah ya? paling sering itu. Jadi orang merasa, "Ah, gue mau buka sendiri ah, gue mau Mhm. buka sendiri, mau Emang mau susah coba di buka rumah." buka oyster? Buka oyster susah, terus Oke. pisaunya harus ada pisau khusus. Oh, Tapi orang tuh suka nggak paham kalau misalnya oyster lokal itu nggak mhm. bisa dimakan langsung, Harus di harus ada treatment-nya dulu. Nah, itu yang tahu restoran. oh gitu. Lah, ini kalau jual ke retail tapi orang nggak tahu treatment-nya gimana? Enggak, aku ada yang biasanya ready to eat. Jadi biasanya pas beli, Ah, udah aku di-treatment. nanya, "Ini buat restoran apa buat Oh pribadi? gitu, Bapak Ibu udah tahu belum cara cara treatment-nya. treatment-nya? Kalau nggak tahu Ah, kalau nggak pernah mending ke restoran aja," gitu. Karena kalau restoran aku memang fokus gitu. Aku kasih apa ya namanya, kan namanya mereka, hospitality mhm, F&B industry, mereka tuh lebih punya basic-nya lah. Jadi
Aku sih lebih meng-encourage memang makan oyster di restoran ya. Gitu. Berarti ada cara treatment-nya ya? Ada treatment-nya juga. Interesting. Beli ke restoran. Berarti aku asumsikan restoran-restoran di Indonesia yang oysternya lokal itu dari Tante Sayur. Enggak juga, Oke. banyak juga yang ngambilnya, tapi, Ah. nggak apa-apa, itu kan Hmm. salah satu cara buat gedein industri. Mhm. Kalau sendiri kan juga nggak mungkin lah, Oke, kita harus interesting. rame-rame. Siap, siap. Terus aku cek ada juga di sini nursery tanaman hias. Is it? Betul? Ada Aha. ada itu, tapi itu sebenarnya sekarang jadi iseng-iseng. Jadi iseng-iseng. Enggak ini apa oyster dibibitin. Sekarang tanaman hias juga ada pembibitan. Kenapa? Kalau ini kenapa? Kalau tanaman hias sih sebenarnya karena, seneng aja sih. Mostly seneng aja. Seneng aja, kalau itu seneng aja. Jadi, kan memang kita tuh di rumah, jadi kalau kalau saya tukang sayur, Hmm. adik ipar tukang gas gitu. Nah kebetulan adik ipar yang tukang gas tuh dia demen juga jadi tukang tanaman. Ini beneran tukang gas nih? Iya tukang gas Oh, beneran. tante gas jangan-jangan. Tante gas. Tante gas. Oke, oke. Oh gitu, emang suka aja ya? Dia suka aja, terus dia punya bonsai-bonsai. Bonsai-bonsainya Oh. emang agak serius lah itu bonsai-bonsainya. Yang Jadi mahal-mahal gitu ya? lumayan, Oke, lumayan. Pokoknya lumayan saya tuh udah sampai udah menang-menang. bonsai itu kalau lumayan tuh udah ratusan ya berarti ya? Ini udah Satu. menang-menang ke Jepang, ke Taiwan kok. Udah lebih ini lagi berarti. Nah Terus? gitulah, jadi kita coba nursery itu. Mhm. Kemarin sih sebenarnya kita sempet banget pengen ke lab kultur jaringan. Oh. Jadi teman-teman yang punya, benih-benih gitu Mhm. ya, yang emang bisa develop benih yang bisa Bagus. valuable, pengen seriusin gitu. Tapi Mmm. ya nggak gampang lah namanya ini ya, meng-approach peneliti. Kan itu masterpiece-nya mereka. Belum tentu mau ya? Belum tentu mau. Iya. Aku sih kemarin ada ngobrol juga sama ada temen, kebetulan temen tuh di BUMN juga dia bikin, kelapa kopior. Kelapa kopior ya? Nah itu bagus banget tuh yang di Bogor. Oh, apa IPB bukan? Bukan, itu punyanya BUMN juga. BUMN ya? BUMN apa PTN. sih yang ngurusin begituan? PTPN ada juga. Oh gitu, aku nggak gitu Ada, ngerti ya ya. pokoknya gitulah. Jadi ada beberapa yang dia tuh bibitnya bagus. Dia jualan benih juga. Yang hasil kultur jaringan itu. Heeh. Oke. Terus ada lagi swakelola organic farming. Apalagi nih? Jadi sebenarnya kita tuh nggak punya lahan sendiri. Mhm. Kalau I Ya, punya nanam semua mabok juga kalau sendiri. bukan, daripada nanam mendingan bikin Mending properti. iya. Iya dong, nggak ada Oke, oke, nggak oke. ada ekonomisnya. Terus? Nah, memang di Tante Sayur kita ini fokusnya kepada, kerjasama ke mamah-mamahnya teman yang Mhm. emang seneng punya organic farming. Jadi, kita ambil yang areanya nggak terlalu jauh dari Jakarta, paling jauh tuh di Bandung. Paling Lalu? jauh di Bandung, terus ada di Bogor, ada di Puncak, ada di Megamendung, beberapa farm kita kerjasamain, yang kita melihat emang si, tante ini tuh very talented lah tangannya, terus memang, apa ya namanya ya, mereka percaya Mhm. bahwa organik itu tuh memang, nourishing badan kita Iya, gitu. setuju. Nah jadi, dengan om tante inilah kita bekerja sama, terus Mhm. kita jualin emang, Jadi sayur-sayurnya. mereka punya lahan, Iya, terus, mereka tanam, terus mhm, dibeli, iya, gitu ya? iya. Tapi dikasih kayak training, pelatihan, atau gimana ke mereka? Aduh, mereka jauh lebih jago daripada kita. Oh gitu, jadi makanya disebut swakelola ya. Iya. Iya, menarik, menarik. Ngomongin bisnis memang seru banget, tapi lebih seru lagi kalau kalian bisa mendapatkan bumbu dan rempah secara gratis dari Kairo Food hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food dan tim akan mengirimkan bumbu dan rempah secara gratis untuk usaha Anda. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja diklik link yang ada di deskripsi. Kita lanjut lagi yuk dengerin ceritanya Bu Putri. Mau minum dulu silakan. Terima kasih. Airnya, entar aku ambilin situ. Hmm. Kurang. Mau coba snack-nya silakan. Oh ya, ini ceritain dong snack-nya apaan nih? Ini tuh namanya sambosa. Sambosa atau samosa atau sambusak, ya begitulah. Aslinya ada yang bilang Arab, ada yang bilang India.
rasanya dapetnya apa? Sayur ya? Kentang, wortel. Kentang ya, sayur berarti. Ada yang daging, nanti ada yang keju. Ini kayaknya Hmm. keju deh. Kalau putih itu keju biasanya. Hmm. Nah ini tuh actually first produknya aku. Aku supply customer pertama. Hmm. Terus sampai terakhir itu kita gitu. Tapi custom rasanya bukan yang jadi kayak mereka minta harus sekian gram, kulitnya begini, isinya begini, bla bla bla. Nah itu kita supply ke sana. Karena kan Gitu. kalau terbang itu tuh mulutnya beda. Yes, harus garamnya lebih banyak kayak gitu-gitu. Terus ya udah kita sesuaikan sih semuanya. Terus ya alhamdulillah sih masih. Jadi aku lebih ke R&D-nya gitu loh. Jadi aku R&D sampai produk jadi, terus ya udah aku fulfill deliver gitu. Tapi emang kita produksi juga si samosanya ini kayak gitu. Specialty Tante Sayur adalah we love to collab. Yes, I see from your IG, Instagram. Jadi kita tuh demen banget lah collab. Collab ini tuh aku udah lakukan dari 2015. Ya aku kan nggak pinter-pinter banget ya, kagak punya PCUP, temen aja banyak nih kebetulan nih. Asli orang mana sih? Jakarta. Jakarta. Nih, Betawi. Apa? Betawi. Enggak sih, ya. Jakarta aja. Papaku orang Jawa, mama tuh Cina Medan. Cina Medan. Muslim. Tapi lebih Jawanya lebih kelihatan kayaknya. Emang. Tapi suaranya Betawi gitu. Kalau itu udah bawaan. Udah ya di Jakarta pasti udah kayak gua elu biasanya kan. Iya. Terus lanjut. Keju aku tuh bawa keju lokal. Mazarat. Apa Mazarat? Terus? Dari Jogja. Semua yang aku collab-in tuh basicnya organik. Okay. Jadi mereka tuh biasanya startnya harus organik. Baru biasanya aku mau collab bareng. Atau emang luxury sekalian. Dia cuma 2 macam kok. 2 itu aja ya. Kalau kayak keju, bentar kita mundur ke daging ya. Kalau daging apa organik juga kah disebutnya? Enggak, kalau daging itu kan sebenarnya artisan. Dulu dagingnya nggak sebanyak ini loh dia. Iya kan, maksudnya kan sekarang kan terminologi tuh banyak banget ya. Misalkan kita ngomongin ayam deh ya, ada apa free range, ada apa cage free, apalah itu istilah-istilah gitu. Jadi kayak kalau kita belanja kalau di supermarket di negara kayak di US atau mana tuh banyak banget tuh pilihannya gitu ya. Kalau di sini kan belum sampai segitunya kan. Kadang orang tahu bedain ayam kampung sama ayam pejantan aja tuh udah hebat kalau dia bisa bedain gitu. Kayak gitu. Nah kalau kayak tadi keju sama sapi gimana? Kalau di lokal Indonesia kita ngomongin deh. Nanti kita undang aja ya orang kesini. Boleh, ditunggu ya kalau gitu diundang tolong biar ada satu sesi khusus podcast untuk ngebahas. Ini yang mana? Keju atau yang sapi? Yang keju. Boleh. Siap. Keju bisa, ditunggu. Sapi bisa. Yang sapi nggak usah dibahas lah, nggak seru. Ayo udah, sapi nggak seru ya. Yang keju tolong datang ya. Siapa namanya? Mazarat. Jadi Mazarat dari Jogja. Beliau suami istri ya. Suaminya cheese maker, istrinya cheese. Aku lupa namanya istilahnya apa. Pokoknya mereka punya ilmu yang berbeda lah, completely different. Terus mereka tuh banyak produksi cheese lokal yang emang rasanya udah top ya. Top banget. Itu udah kayak di luar lah. Jadi kualitasnya tuh bagus banget. Oke. Nah, biasanya aku banyak tuh collab sama brand-brand kayak gitu. Akhirnya dijual di Tante Sayur. Sebenarnya sih dijual di Tante Sayurnya tuh lebih gimana sih? Maksudnya regular atau eksklusif atau? Enggak bebas. Yang namanya kan Tante Sayur ya. Cuman kita tuh jadi banyak bikin event-event cheese tasting. Terus udah gitu bikin cheese platter, bikin apa ya? Sesuatu yang emang lebih edukatif dan lebih menarik aja sih buat orang. Jadi orang tuh menganggap si organik ini tuh sebagai lifestyle instead jadi ini hari-hari. Tapi dirimu kalau untuk masukin barang-barang itu, maksudnya masukin sayur-sayur itu ke bukan supermarket, ke mana? Hotel ya. Itu gimana caranya? Approach kah atau emang kenal atau gimana? Approach aja langsung. Pak, permisi, saya jualan sayur. Tante banget ini ya. Approach aja kayak gitu. Maksudnya mostly kayak maybe by email atau? Bisa by email, bisa banyak lah. Bisa by email, bisa kenalan, bisa telepon, bisa malak, bisa langsung aja. Pokoknya approach ke mereka, nawarin dan lain-lain ya. Terus aku ngecek nih. Kalau aku lihat di Tokopedia-nya ya, Shopee ada? Shopee ada. TikTok mungkin? TikTok kurang.
Wah, Nggak punya. ini kenapa? Nggak punya. Nggak punya, oke. Berarti Tokopedia sama Shopee ya. Kalau aku lihat di Tokopedia, aku lihat tuh Tante Sayur tuh lebih fokus ke branding gitu ya. Contoh ya, ini kita lihat di sini apa, misalkan kayak kelapa gitu ya. Mana nih? Nih, ini kelapa iseng banget gitu ya, ditempel, distempel-stempelin gitu ya. Ini kayak why you bener-bener kayak branding penting gitu. Penting dong, karena Mhm. ini kan orderan juga dari customer. Iya, tapi nggak semua orang mau kelapanya distempel-stempelin begitu Banyak kan. banget, justru Heeh. orderan aku mungkin banyak tukang kelapa, tapi Yang tukang maunya kelapa yang nyetempelin itu jarang. ini kepikiran itu berarti beli beli apa tuh namanya si alat Heeh, stempelnya itu alat stempel. Jadi kita yang dipanasin gitu ya. dipanasin. Terus pokoknya udah kelapa Iya, jebret gitu iya, ya. Wow, ini laku ini yang ini 1.000. Tadi aku cek ada yang 2.000 loh. Mana ya? 2.000 tuh. 2.000 terjual. Ini 2.000 jual kelapa udah 2.000 satu jenis ya. Berarti ada 3.000 mungkin dan yang lain-lain iya, pasti udah banyak banget kan. iya. Kayak sebanyak itu orang beli kelapa di Tante Sayur. Banyak banyak banyak. Kita kan punya Wow. langganan beberapa beach club sama buat, apa ya, kita bilangnya blue zone. Apa tuh? Blue zone itu tuh di samping pantai. Oh gitu, Terus udah oke. gitu ada Saya yang jarang hotel gaul. juga. Ada yang hotel enggak, itu buat istilah Oh, pemetaan customer kita aja oke, sih. heeh. Terus? Jadi pemetaan customer kita, Mhm, siapa aja customer kita, mhm, terus, ya salah satunya itu hotel juga mhm banyak mhm. yang kayak gitu ya, mereka taunya udah beres aja, udah dicap. Oh, tapi kalau kayak ke hotel Tante Sayur juga kah di kelapanya atau beda? Beda, nama hotelnya. Jadi dirimu oke, pinter ini. Jadi misalkan Aston jebret gitu ya si Iya, sampel apa sih sebutnya maklon atau apa nih kalau kayak gini? nggak maklon, itu Apa tuh ya, lebih jasa ke jasa jasa ngecap kelapa. Gimana? seru loh, seru bener, keren. Ini kelapa dijual 17.500. Ini ngambil dari petani juga atau dari pasar induk atau apa nih Iya gimana? dong. Harus organik ya? Enggak, Ini itu kelapa nggak organik? kelapa itu natural loh sebenarnya. Jangan lupa buat teman-teman UMKM, mungkin banting-bantingan harga terserah, it's up to you lah Iya. pokoknya semuanya. Cuman gimana pun, keringat kita tuh harus sering Iya, dibayar dan gitu. waktunya juga kan. Waktu, time consuming kan, ngecap-ngecap satu-satu, Mhm terus kita mhm. juga harus pesan dulu capnya, Iya, custom terus lagi juga kan. belum lagi SDM-nya. Tapi kelapa itu menarik banget loh buat UMKM supaya mereka belajar kan. Mhm. Jadi kan, bahwa sebenarnya jual komoditi ini Mhm. nggak cuma sekedar jual beli, tapi ada jasa juga nih. Enggak, dirimu kreatif banget. Maksudnya, kelapa distempel-stempelin gitu kan. Tadi aku pikir cuman Tante Sayur aja gitu. Ini berarti berapa ribu orang yang beli ini semua distempelin semuanya? Enggak, jadi kadang-kadang Gimana ada yang gimana? nggak distempelin. Kenapa tuh? Capek stempelnya? Heeh, males. Serius? Heeh, seriusan. Entar orang kecewa, "Ya aku nggak dapet stempel Tante Sayur," Nah, mereka gitu. udah tahu Tante Sayur tuh kayak gimana. Seriusan, customer-ku tuh udah kayak, udah deh kalau bukan barangnya bagus mereka males banget. Jadi, Ah, customer B2C-ku itu mhm tuh, mereka jauh lebih pengertian lah ke aku. mhm Emang kan kalau yang pakai SLA itu yang biasanya hotel, mhm catering, mhm terus udah gitu company-company gede gitu mhm ya, mereka tuh emang pakai SLA. mhm Ada standarisasinya mereka tuh pengennya kayak gimana. Nah, apa namanya, selama kalau customer B2C-ku, mhm. selama rasanya nggak berubah, mereka oke. Lebih ke situ ya? Iya, jadi kenapa kayak kita ada beberapa produk unggulan tanaman. Nah, produk unggulan tanaman ini, dia memang rasanya yang dijaga. Mhm. Rasanya tuh dijaga banget. Contoh-contoh? Contoh celery stick, kita pakai buat celery juice gitu ya. Celery juice ini rasanya asin banget punyaku. Mhm. Itu bisa nurunin tensi banget, cepet banget. Nah itu tuh aku juga salah satu produk pandemi tuh. Mhm. Sebenarnya aku jual udah dari 2016. Oke, Terus pas lagi pandemi booming banget kan orang mau vaksin. harus Harus nurunin tensi kan. Nah ah, itu mereka minum celery juice. Celery juice dari aku rasanya asin banget. oke. Makanya itu jadi emang kalau suamiku tuh yang maintain tuh yang kualitas-kualitas rasa kayak gitu, asparagus bisa tahan lama, Ah, strawberry bisa manis banget, beet nggak bau tanah. Jadi kayak gitu kita itu tuh diapain maksudnya? Emang karena organika atau diseleksi aja? jadi memang sama nah petaniku tuh kebetulan juga jago banget. Mhm Beliau banyak lah ngajar di Bank Indonesia. Jadi
Kalau di kita mah tante sayur semua inilah apa namanya, pokoknya orang-orang kelihatan semua gitu, tapi paling Heeh. nggak Oke. jadi Seru. kayak petaniku itu dia lama di Jepang sama di Belanda. Mhm. Dia paham banget bahwa tante sayur itu yang kita cari itu rasanya. Mhm. Jadi dia willing buat R&D rasanya. Untuk Mhm. menemukan rasa ini, pupuknya harus diganti, metodenya seperti Oh, dari apa, nanemnya terus ya? nanemnya kayak apa. Nah, itu yang membuat barang-barang kita ini tuh Beda. beda. Tante sayur. Ih, tante bener-bener beda banget nih, tante. Ngomong-ngomong, ini logonya, tante ada bawa tas. Ini tasnya kenapa begini ya? Ini bakul ya sebutnya ya? Apa? Yang di belakang tuh Di digendong belakang apa sih? bakul. Bakul ya namanya, bener Bakul. ya? Bakul bawa saya tapi bawa tas gitu. Apa Iya. filosofinya nih? Tasnya tahu kan apa? Enggak, saya tidak mengerti. Istri saya kalau beli tas tuh, dia suka beli tas, habis itu dipakai dijual lagi. Mungkin karena tasnya bagus, maksudnya dijual masih laku, ngerti kan ya? Oke. Nah, aku nggak ngerti, jadi dia Ini suka, aku habis jual tas gitu kan, nggak ngerti terserah. Ini tas apa sih? ini 10 Oke. ukurannya. Nah, di Inggris itu ada Heeh. salah satu pelukis. Mhm. Dia emang khusus buat ngelukis tas. Oke. Adalah yang kita sebutkan namanya. Ah, Jadi at that ah, time tas ini tuh sangat ngetren banget. Terus selain di dalam dia ngelukis, yang dilukis itu tuh parfum. mhm. Nah, parfumnya itu, nah ini dia tuh ada salah satu ingredientnya katanya dari Indonesia. Oh, gitu. Jadi yang sebenarnya pengen aku highlight adalah, lihat loh, merek-merek terkenal ini banyak loh sourcing yang dari lokal kita dan bisa sampai ke luar negeri. Gitu. Balik lagi ke kelapa nih ya. Ini kenapa saya terpincut ya sama si kelapa ini. Kan kalau kita kalau gitu ya, itu tuh kelapa-kelapa yang nggak tahu impor atau enggak ya, tapi tuh dia diplastikin. Iya. Nah, menurut dirimu mending diplastikin atau tetap kebuka di stempel gitu? Jadi As sebenarnya branding. kalau misalnya habis di stempel, Hmm. itu tuh tetap harus di wrapping. Yang tipis itu ya? Wrapping aja, wrapping biar memang dia nggak ngerubah warnanya, nggak terlalu jadi Gelap ya coklat, nggak biasanya jadi kan. coklat. Cuman ada temen-temen beberapa dia bikin kok pemutih kelapa. Jadi Kelapa diputihin. jadi nggak ini apa namanya, nggak coklat. Gimana caranya? Ada serbuknya gitu terus direndam. Oh, ternyata itu. Mm-mm. Ada sesuatu lagi ya. Ada sesuatu. Pantesan bingung. Terus apalagi sekarang inovasi kelapa tuh yang sedotan yang ditekan Aduh tuh nggak bisa suka itu. banget, benci banget aku. Kenapa? Karena itu nggak ramah lingkungan banget. Oh, besinya 1, terus plastiknya 2. Iya. Oke, Sangat tidak ramah lingkungan. Tante saya nggak suka tuh yang kayak gitu-gitu. Asik. Filosofinya dapat nih. Terus aku cek lagi di Tokopedia-nya nih ya. Ini ada salmon roll tante sayur X roti eneng. Ini yang collab ya? Collab. Ini collab. Dan memang dijualin gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita very open lah collab sama siapa. Kan roti eneng udah terkenal banget. Gitu ya. Tapi ini aku ngeliat ya, tante sayur nih nggak cuma jual sayur, tapi jual makanan jadinya juga. Is it lebih profitable mana? Jual sayur organiknya atau jual makanan jadinya? Sebenarnya makanan itu karena kita pengen customer tuh experience. Itu makanan tuh lebih kepada experience sih. Ya. Bukan sisa ya. Bukan sisa. Bukan sisa Baru mau ya. nanya. Bukan waste ya. Oke. Jadi kita tuh pengen banget supaya customer tuh experience. Apa sih rasanya? Dan kenapa sih harus dimasak kayak gini? Kadang-kadang kalau kita present cuma bikin video doang, orang tuh males ngikutinnya karena ribet. Jadi mereka pengen makan yang udah jadi. Berarti kalau kayak gini, tante sayur X roti eneng, berarti si roti eneng ini pakai bahan-bahan dari tante sayur? Jadi kita collab, kita bawa rotinya. Bawa rotinya terus isinya kita bikin. Oh. Karena kita kan ada jual salmon yang fresh banget. Jadi salmon ininya dari tante sayur. Terus udah gitu kita olah pakai celery stick. Jadi sebenarnya mau di highlight adalah celerinya, bukan salmonnya. Iya, ini tulisannya soalnya salmon tante sayur, bukan Iya. mungkin salmon celery mungkin. Kalau harusnya. ngomong salmon celery nggak ada yang mau beli, Pak.
Gitu ya, tapi Oh kalau iya. salmon, oh Iya, salmon. salmon itu Oh sebenarnya salmon, tapi gitu. sebenarnya yang mau di-highlight adalah celerinya. How you experience makan celery stick dicampur sama salmon. Tapi kurang deskripsi, harusnya ada penjelasan lagi gitu di sini. Nanti saya tambahin. Soalnya ini Kita look kita makan dulu, tempting, kita makan dulu. silakan. Ini look tempting juga sih. Oh salmon Nggak ini bilang sih, tahu tuh. gitu nggak aku bawain. Tapi enggak, baik lagi, pertanyaan tadi belum dijawab. Lebih profitable mana jual makanan jadi? Memang oke buat experience, tapi kita ngomongin bisnis gitu ya, lebih profitable mana jual sayur atau jual makanannya? Jual sayur dong. Tetap jual sayur. Mm-mm. How? Kan B2B, lebih gede volumenya. Volume, tapi as marginnya apa As beda marginnya, gapnya? Makanan dong logiknya. hmm. Logiknya ya, nggak usah disebut angkanya, just ini aja gitu. Kita di Tante Sayur, Hmm. aku tuh cukup melek administrasi kan ya. Jadi semua tuh harga kita kontrol harian. Pasti. Meskipun ya namanya sayur kan harganya fluktuatif harian, tapi kita kontrol pakai cost structure. Nah di cost structure itu kita akan melihat komponen-komponen logistik, komponen kan yang terbesar tuh logistik, packing dan lain-lain Iya, gitu ya. iya. Ini kan juga harganya fluktuatif, bisa Betul. jadi packing yang aku beli dari packing 2 bulan yang lalu, atau misalnya harga bensin hari ini turun nggak mungkin sih. Apa misalnya hari ini tiba-tiba bawanya pakai motor, atau misalnya tiba-tiba bisa bawa bulk, atau misalnya Iya, tiba-tiba iya. diantar gratis. Nah ini aku kontrol banget. Oh, harian. Harian. Ada kayak aplikasinya atau Excel atau gimana? Excel aja ya Jadi dibikin. kita kalau Tante Sayur itu kita tuh udah paperless dari tahun 2015. Jadi kita tuh selalu menjadi pengguna pertama bagi seluruh aplikasi-aplikasi aneh di Indonesia. Iya. Testing ya. Testing. Kita tuh testing terus lah buat aplikasi-aplikasi itu. Jadi memang dari awalnya kita nggak mau ada paper. Tapi memang semenjak habis lapor pajak sih langsung paper tuh keluar semua. Tapi cuma untuk kebutuhan pajak aja. Jadi ke customer kemana-mana kita tuh nggak pernah, jarang banget nempelin label, jarang banget nempelin stiker, jarang banget nempelin bond. Kalau kayak expiry date-nya gitu gimana? Ada, kalau itu expiry date, Mau nggak mau tapi itu ditulis. dicap. Iya. Kita nggak ada tempel juga. Oh iya, kelapa aja dicap coba ya kan, emang demen ngecap kayaknya. Cap, pokoknya kita semuanya cap. Jadi expiry date, terus kita juga punya beberapa reusable program. Jadi kayak misalnya kita tuh semua jus botol kaca. Kita nggak ada botol plastik. Botol kacanya bisa di-reuse. Jadi kalau misalnya customer mau balikin tuh kita kasih 3.000 untuk potongan harga. Terus kita juga ada namanya ngumpulin tas Spunbond. Dulu kita punya kardus sendiri, Tante Sayur, it's very nice. Terus udah gitu ada kantong belanja, cakep gitulah, keren, kayak macam di supermarket SCBD. Tapi akhirnya kita menyadari ini tuh bakal jadi sampah semua. Benar. It will be a first impression. Terus udah gitu customer Tante Sayur juga memang udah terbiasa reuse. Jadi yang kita lakukan adalah oke, orang boleh ngirim Spunbond dengan catatan Spunbond dicuci. Nah nanti dicuci lagi, masukin mesin cuci, terus udah gitu masukin air panas, sebelum air panas, pokoknya standar COVID lah ya. Iya. Baru habis itu kita reuse lagi, terus kita tempel pakai stiker reusable bag program. Dan Menarik. itu customer Tante Sayur semua udah terbiasa. Jadi kirimin sayur tapi pakai Iya. Kayak kemarin episode kita salah satunya founder Ivi, founder Ramuraga, dia jual kombucha. Dia tuh kalau ada beli 10 ditukar 1 yang full gitu isi kombuchanya gitu kan. Program-program yang kayak gitu sih yang menarik ya. Cuman tetap aja sih ya, namanya botol kan tutupnya plastik kan. Tutup plastik nggak bisa dipakai lagi tuh. Ya, but at least ngurangin sebisa mungkin gitu. Ini juga nih roti tawar gandum, ini juga sama. Ini udah laku berapa? Terjual 1.000. Ini wow. Ini dirimu ngalahin toko bakery juga loh. Dan ini semua online. Nggak ada toko offline-nya. Nggak ada. Banyak orang yang skeptis ya, kayak harus ada toko misalkan. Padahal online aja sebenarnya bisa jalan gitu. Kalau orang yang udah tonton sayur, mereka udah tahu deh standar rasanya kayak gimana. Ada yang gluten free nggak sih? Ada ya? Ada, tapi baru dihapus tuh, baru Kenapa? ganti. Karena partner kita udah nggak B2B lagi. Oh, gitu. Jadi kan kayak ini sebenarnya ini tuh partner kita juga. Nah partner kita dia cukup terkenal banget di daerahnya.
Terus ya itulah kita mulai dari dia masih kecil, terus udah gitu jadi gede banget, jadi yang very valuable bisnis gitu. Tapi ya kita memang start small semua. Mhm. Jadi aku tuh nggak terlalu kayak, "Oh, gue harus yang keren sama yang keren atau yang Iya, gede sama yang gede." Kita semua start dari small. yap. Dari datang, ngobrol, heart to heart. Thank you udah dateng ya. Karena gini, ini jadi curhat sedikit ya. Ada gitu loh orang misalkan diundang gitu ya, ya dia nggak mau misalkan, it's okay nggak mau nggak apa-apa gitu kan. Cuman sometimes tuh cara ngejawabnya tuh, kayak kalau mau kalian datang gitu kan, "Emang kita udah ada studionya, untuk kita bawa all this equipment ke tempat kalian, ya itu beda program," kayak Mhm. gitu kan. Tapi ya it's okay, jadi kita sangat menghargai, berterima kasih sama orang-orang yang, sudah mau ke sini sharing, meluangkan waktunya gitu ya, apalagi ini ibu yang keren banget ya gitu, karena dia ke sini, bawa bawa anak gitu ya, itu keren banget gitu loh, maksudnya bener-bener mentalnya tangguh banget, terus tadi juga sibuk pagi kan, habis meeting apa segala macam gitu. So, I really appreciate gitu, kamu mau ngeluangin waktunya ke sini, thank you banget gitu. Haruslah. Tante Iya. Sar tuh kita tuh, ini banget, deket banget sama media. Oh, oke. Kita tuh, media relation-nya Thank you. Good good. Jempol jempol. Jempol 1, 2. Oke. Terus, entar, dirimu masih belum menjawab pertanyaan yang tadi. Lebih enak mana, jual sayur atau jual makanan jadi? Sebelum ngejawab, kenapa aku, bertanya itu, karena gini, aku kan, kita di Cairo Food tuh jual rempah sama jual bumbu. Kalau ditanya, aku lebih prefer jual mana? Bisa nebak nggak kira-kira? rempah atau bumbu? Iya. Bumbu tuh yang udah Bumbu udah di-blending di-mix, ya? misalkan bumbu kebuli, bumbu Mmm, rawon, bumbu apapun itu. Ketimbang rempah, aku jual kayu manis misalkan. mmm. Nah, kalau tante sayur, kalau Mmm, kita ditanya, kita mhm. sih lebih seneng jual sayur. Tetap ya jual sayur ya? Lebih susah memang, Ah. lebih susah. Tapi kita tuh, basic-nya semuanya harus fresh, karena aku sendiri makannya fresh banget. Mhm. Jadi, eee, gaya kita makan di rumah, Mhm. itu tuh, maaf ya ibu-ibu, nyebelin banget emang. Saya kalau mau makan, harus makannya baru dimasak semuanya. Bagus Jadi, dong, healthy. boleh ngulang lagi makanan pagi sampai sore, tapi makanan pagi dimasak lagi tuh, sore dimasak lagi. Nah, Oke. itu nyebelin loh buat ibu-ibu. Ya harus repot kan jadinya Repot, kan, karena iya. 2 kali preps Tapi kan. ada suami yang kayak gitu kan, pokoknya kalau nggak mateng, nggak anget, gua nggak mau makan gitu misalkan. Nah, suamiku itu nggak makan panas. Nggak makan panas. Jadi nggak perlu diangetin, tapi Mhm. harus baru. Harus baru. Dia nggak mau makanan kemarin. Ya kecuali Ah. kayak makanan kemarin biasanya aku olah lagi bentuknya beda, looks-nya beda. Oh, ketipu tuh berarti ya? Ketipu. Kita kan harus jadi istri kan sebagai menteri keuangan kita harus Harus pintar-pintar. pintar ya. Karena aku baca juga jurnalnya kalau kayak nasi ya, nasi, itu nggak boleh lebih dari, aku lupa, 24 jam. Karena kalau udah 24 jam, dia ada apa, mold ya, apa sih, jamur gitu ya. Sehingga makanya kalau ditanya, "Kok rice cooker gua, baru sehari kok udah bau?" Ya iyalah emang nasi nggak boleh lebih dari sehari, gitu. Tapi gini, kalau nasi Mmm, sebenarnya yang aku suka ya, mhm, kalau ditanya personally kayak gimana, nasi itu aku lebih senengnya begitu matang, mhm, dia langsung di-packing, mhm, per portion gitu, mhm, frozen. di-frozen-in. Udah Habis itu frozen, nanti diangetinnya pakai apa? terserah lah maksudnya seadanya, kalau Iya, misalnya oke. adanya ada apa namanya, ada microwave pakai microwave, Mhm, ada oven, pakai apa-apa, dandang gitu iya balik iya, lagi. Tapi sebenarnya yang aku suka mhm. itu tuh sebenarnya prefer-nya nasinya udah mateng baru di-frozen. Iya, tapi nggak apa-apa, karena kan itu kan dia, nggak ada growth si mold-nya karena Mhm, dibekuin dulu kan. iya. Beda kalau misalkan, yang tadi 24 jam di rice cooker, ya udah suhunya mantep Siapa itu. yang mau naruh 24 jam di rice cooker? Kagak Ada pernah masak apa gimana? banyak kayak gitu, termasuk termasuk saya dulu gitu kan, termasuk dulu gitu. Rice cooker bisa bisa let's say biasanya 1,2 liter atau berapa, udah masak sekalian yang full gitu kan. Terus, besoknya kayak, "Ih kok bau ya?" Gitu. Ya iya bukan karena rice cooker-nya, emang salah. Nah Iyalah, itu, terus kan kurang ilmu aja. iya dan lagian juga beras tuh banyak arseniknya loh. Oh ya? Jadi iya, Ini jadi taruh beras organik atau semua beras atau gimana nih? gini, karena kebetulan aku punya anak kebutuhan khusus kan, Mhm. eee, tidak semua beras itu baik buat anak-anak kebutuhan khusus ini. Gimana? Boleh silakan dijelaskan. Mmm,
Jadi kan beras tuh kandungannya ada macam-macam. Nah, kita tuh sebagai ibu-ibu yang punya anak kebutuhan khusus itu kita harus benar-benar merhatiin ingredient yang ada di beras itu. Terus gimana sih kualitas beras ini? Eee, Kadang-kadang kita nggak bisa milih beras yang pulen banget karena mereka terlalu manis buat anak-anak kebutuhan khusus. Berarti kayak model jazz misalkan. Nggak boleh sebut merek. Tapi Oke. pokoknya mungkin malah kita pilihnya tuh beras-beras yang perak. Iya, Beras perak, terus udah gitu ya beras yang emang low sugar. iya. Terus yang Low kayak GI. kalau apa namanya? Kalau istilahnya kayak beras yang di restoran Padang itu loh yang nasinya ambiar. Puyar. Ya Iya, itulah. iya, kayak gitu. Ya Perak, itu. perak. Nah itu beda ya. Iya, itu justru bagus. Justru bagus beras-beras kebon yang kayak misalnya berasnya tuh kalau dilihat tuh butek banget sih kayak warnanya agak pinkish tapi bukan merah, tapi bukan putih juga. Jadi kayak masih kelihatan kayak beras kotor gitu. Tapi somehow itu kalau dicek di lab lebih Tadi yang healthy. bahaya arseniknya. Ya beberapa orang ngomong katanya ada arseniknya di beras. Tapi balik lagi oyster juga arseniknya tinggi loh. Nah, tapi situ jualan. Jadi tapi pasti ada kadar minimum maksimum. Ada. Cuman brand mana sih yang mau ngetes arsenik di beras terus ditaruh di situ hasil labnya? Banyak kok. Ada ya? Abis nih. Happy kalau habis, alhamdulillah berarti enak gitu. Nanti mudah-mudahan beneran ada di Tante Sayur ya. Oke, seru nih obrolannya sama Tante Sayur. Aku abis itu mau nanya lagi begini tentang tadi strategi perpajakan. Ya, kita tolong koreksi ya, karena dulu setahu aku tuh bahan-bahan pokok itu tidak dikenakan PPN, bener ya? Sekarang beras pun kena. Apa gimana ya? Tolong koreksi ya pemirsa, mungkin kalau ada statement saya yang salah gitu ya. Kalau sayur sendiri itu apakah ada PPN-nya kah atau gimana? Setahu saya nggak ada. Sayur nggak ada. Tapi sebenarnya kita tuh spare pakai pajak UMKM. Ya 0,5 kan. 0,5. Tapi kan 0,5 kan nggak bisa selamanya kan. Maksimum 5 atau 7 tahun gitu. Betul. Ya kalau nggak salah. Betul. Jangan diikuti. Jangan diikutin. Jangan diikutin. Oke. Ya udahlah. At the end kalau udah bayar pajak, bayarlah pajak. Kita bayar pajak. Kita juga pakai jalanan-jalanan negara. Betul. Cuman kan maksudnya gini loh. Ya kita mengatur strategi harga jual. Emang berapa ratus triliun sih? Gitu ya. Nggak mau ngatur harus dari sekecil mungkin diatur benar, ya kan? Jangan pelit-pelit sama negara ini, nggak boleh. Siap. Terus abis itu aku mau tanya lagi gini. Saat ini areanya Tante Sayur kemana aja? Jakarta, Jabodetabek, Pulau Jawa? Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali. Dari sini ngirim ke Bali tuh gimana? Sama Bajo. Apa? Bajo, Lombok. Oke, ngirimnya gimana? Saya kan bekas orang BUMN, logistik. Iya, I know, logistik. Cuman itu kan harus beku nggak sih? Atau dingin? Tergantung apa yang mau dikirim. Oke, kita ngomongin sayur. Harus beku atau harus dingin? Nah, gini. Balik lagi kan, kita kan punya filosofi ya. Filosofi. Sayur apa yang diambil within berapa kilometer. Sayur apa yang diambil dari daerah mana. Semua tuh punya karakteristik sendiri-sendiri. Pusing ya. Happy sih. Kayak kan seru kan? Iya, harus ini. Terus belum lagi kalau customer ordernya gabungan tuh. Enggak. Jadi kita emang udah pisah-pisah per region. Region ini cuma ada sayur ini. Region ini cuma ada sayur ini. Itu di Tokped gitu? Atau enggak, yang Tokped itu cuma buat di Jakarta. Oh, kan jadi kalau orang di Bali mau beli dari sini nggak bisa? Enggak dong. Kita kan itu udah bermain pasar. Oke. Barang-barang. Berarti kita ngomongin yang udah B2B-nya nih ya. B2B udah kalaupun B2C pun kita tuh di pasar adanya. Jadi menyelinap di antara pedagang-pedagang. Gitu. Menarik. Aku lihat konten Tante Sayur. Guys, ini kita bahas IG-nya. Ini seru banget. Banyak hal-hal yang ini strategi marketing kah? Memang atau kayak kita bahas deh nih ya. Contoh, misalkan aku lagi lihat di sini ya di IG-nya Tante Sayur. Pertama, ini logo udah kita bahas tadi ya. Tapi ini by the way versi 3D tuh. Yang tadi versi ini kan versi AI. Ini AI yang buat Disney. Pantesan. Kita kan kalau ada lagi tren apa kita harus ngeluarin juga. Oke, nangkep.
Guys, ini IG-nya berbahaya ini. Lobster seumur cawapres. Apa maksudnya? Nggak bahaya tah gitu ya bahasanya. Oh enggak, itu kan postingan lama kayaknya. Masa sih? Oktober 17. Apa nih? Lobster 2 kilo umurnya 20 sampai 25 tahun. Maksudnya gimana? Jadi lobster itu Mm-mm. sebenarnya ketika dia mencapai di 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, Mm-mm. itu tuh hitungannya tuh udah puluh-puluh tahun. Udah tua nih ya? Udah tua. Jadi lobster 2 Oh. kilo aja tuh umurnya 20 sampai 25 tahun. Nah, Oh, gitu. kenapa kita harus makan lobster yang ukurannya tuh pas size-nya? Karena? Karena itu nggak sustain. Ngapain kita makanin lobster yang tua-tua? Maksudnya itu kan indukan. Oh, kalau udah tua dia udah kerjanya bertelur lah ya? Betul. Oh, gitu. Nah, terus lobster 3 kilo umurnya berapa? Ya, nextnya Hitung sendiri dong. Enggak ya? Ini ada lanjutan ya? seumur cawapres. Seumur cawapres. Perasaan 36 deh sekarang. Ini udah nggak valid ya, udah nggak 35 atau 36 sih. Oke, anyway. Terus be mindful makan lobster size 125 apa 300 gram aja. Oh, ini berarti yang umur berapa nih? Itu berapa bulan? Berapa bulan gitu ya? Aku tuh pernah ke ini. Mm-mm. Beli tuh udang tuh yang panjang tuh. Mm-mm. Terus ada apa sih? Mantis atau apa ya namanya? Oh iya, ini apa? Udah enggak lah. Iya ya, udah enggak lah ya. Mm-mm. Terus belilah lobster. Nggak inget size berapa gitu. Terus masak di atasnya tuh. Mm-mm. Apasnya dapetnya nggak enak. Yang masak yang di atas nggak enak. Jadi kayak experience pertama sama lobster tuh kecewa. Aku nggak boleh sih komentarin makanan di. Enggak, Tapi kita ini tenang. Apa namanya? Jadi kayak udah bawa family kan malam-malam kan, ekspektasi kayak oh, kita fun nih kan. Ternyata kayak zong banget gitu kan. Mending apa ya? Mending masak di rumah deh kayaknya. Iya. Gitu. Anyway, apa? Tapi ini kayak begini-gini kepikiran dari mana sih ide-ide postingan-postingan kayak gini? Nah, kebetulan aku tuh punya partner. Jadi kan Tante Sayur tuh kita punya banyak ekosistem lah ya, kayak tadi kan Iya, tahu ini grup-grup salah satu grup-grup itu. Salah satu grup kita itu tuh ibu-ibu ID. Ibu-ibu ID. ID. Apa Iya, tuh? jadi itu akun Instagram. Ada akunnya. Ada. Itu yang kayak bapak-bapak itu ya? Oh, ada ibu-ibu. Oke. Itu partnerku yang bikin bapak-bapak. Really? Iya. Siapa orangnya? Kalau Karena nggak pernah muncul dia kan? pernah lihat nggak namanya James Van Marcus yang selalu itu dia ikonnya bapak-bapak. Really ya? Cuman jokesnya, cuman kadang dia pintar kan, endorse kan, habis itu merek apa Iya. gitu kan. Kan Oh, kalau ada ibu-ibu tapi ya. pernah ngeliat yang jenggotan itu, jadi adalah Kayaknya deh. bapak-bapak jenggotan gitu, dia dulu terkenal banget, tapi dia udah keluar sekarang. Maksudnya dia Nggak di situ lagi. nggak menjabat, jadi dia cuma jadi shareholder si aja. bapak-bapak, tante-tante. Nah, Ibu-ibu tadi ya. Ibu-ibu. Nah, jadi idenya dari dia bikin ibu-ibu, terus udah gitu aku partneran sama dia, aku jadi co-founder di ibu-ibu. Aku jadi co-founder di ibu-ibu. Terus ya udah kita build white label media lah. Nah, di situ aku belajar sedikit banget ilmunya dia tentang perkontenan. Iya, Karena ini orang jago keren. banget asli kontennya. Terus ini ada juga nih kan, lucu nih. Apa hujan deras ke pasar mana nih? Muara Angke. Ke pasar Muara Angke ya. Belanja gitu kan. Ini tapi kan kalau ikan apa? Ikan misalnya ada organik. Enggak Jadi ada. ini just ini aja ya, just fresh fish aja ya. Ada hal nggak sih yang kira-kira kayaknya kita nggak tahu nih tentang perikanan di sana tuh. Is it really fresh atau gimana sih sebenarnya industri ikan ini? Nah, itulah. Jadi aku ini aja ya. Jadi gimana pun kalau di Tante Sayur, kita tuh udah milihin ikannya. Iya. Ikannya kita pilih yang fresh. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang semua ikan di pasar itu fresh. Orang kan milih ikan tuh pakai skill juga. Kalau ayah punya suami bukan orang Makassar, susah tuh milih ikan. Karena di Jakarta tuh dapet ikan bagus tuh susah banget. Harus milihnya jago. Intinya sih sebenarnya masalah kurasi. Masalah kurasi. Jadi aku diajarin sama my husband gimana sih caranya kurasi ikan-ikan ini. Oh, suami ini ya. Ini jadi beliau perannya bagaimana cara mengatur pembagian apa? Kalau beliau tuh udah masalah urusan kurasi, jualan ke chef-chef itu beliau. Jadi itu connectionnya beliau. Terus dia sama nyobain rasa. Ya kurang lebih 80% kerjain dia, gue 20% doang. Podcast.
Bagian yang muncul di layar ya, tante sayur. Kenapa nggak Pak Sayur gitu kalau Nggak emang laku, siapa yang mau beli? nggak laku ya? Heeh. Ada nggak sih fotonya di sini? Ada Harusnya. di Tokopedia ada. Oh, Tokopedia ya? Di Mana toko nih? Yang di depan nih kayaknya ya? iya Mana tuh. sih? Ini Nah, beliau nih. heeh. Ini The Real Om Sayur berarti. Oke, Heeh. siap-siap. Nih boleh lah kapan-kapan collab lah kita masak bareng di sini ya. Iya. Siap. Oh, berarti beliau kalau mau belajar ikan nih pakarnya ya. Beliau tuh sebenarnya sommelier. Apa? Sommelier. Apa tuh? Nah ini Singkatan. makanya agak-agak kontradiktif dikit nih sama yang tadi. Mm. Jadi beliau itu sebenarnya lama belajar untuk mempelajari rasa. Jadi ya emang kerjaannya dia tuh dari rasa aja lah. Aha. Jadi dia tuh pairing makanan sama wine Oke. gitu. Jadi kan misalnya wine-nya apa, Mm-mm. terus udah gitu nanti makanannya apa. Nah ini tuh Itu ada ilmunya lagi ya. iya ilmu ini sangat nggak dikit lah orang yang bisa. Mhm. Ya mungkin di Indonesia nggak nyampe 20-an lah, 30 orang lah yang bisa. Yang bisa master expert di situ ya. Yang emang bisa memilah rasa ini tuh pairing sama ini sehingga jadi tertaste rasanya bisa jadi apa. Makanya kenapa kan kalau kayak ada food pairing gitu tuh kenapa mahal harganya? Ya karena kan orang harus nyocok-nyocokin. Itu yang fine dining itu ya? Ya fine dining biasanya. Rata-rata begitu. Kenapa mahal? Karena ada hal-hal yang kita nggak ngerti gitu. Iya. Menarik. Pokoknya taunya jadinya rasanya enak gitu. Karena sudah di ilmunya. Sudah dikurasi, sudah di pairing, pokoknya udah dipilih lah. Sehingga itu rasanya enak. Nah ini suamiku banyak di sayur. Di lebih ke sana ya. Oke. Kalau tadi masak apa tadi? Om kompor tante kompor. Apa sih? Gas ya? Tukang gas. Tukang gas. Banyak banget tuh pusing harus mikirin silsilah keluarga nih repot tante. Terus ini ada aku menarik ini nih ya. Apa sih brunch bareng tante sayur? Iya. Ini terus bayar 200.000. Boleh ceritain dong karena aku lihat videonya itu menarik banget ya. Jadi basically kalian datang ke ini rumah orang atau emang properti itu gimana sih? Jadi gini, aku sambil cari videonya nih ya. Yes. Gimana? Jadi kalau tante sayur itu kita tuh menerapkan memang strategi bisnis kita adalah pentahelix. Pentahelix. Apa tuh? Silakan. Jadi pentahelix itu tuh kita dekat sama nih. komunitas, kita dekat sama peneliti, kita dekat sama bisnismen, terus kita juga dekat sama government, pengambil keputusan dan lain-lain. Jadi regulator lah isinya. Jadi kita mencoba mengkolaborasikan semua hal ini dalam melalui hal-hal simple. Salah satunya jadi brunch ini. Jadi gini, brunch ini tuh sebenarnya kan lifestyle ya. Orang brunch, terus udah gitu yang namanya brunch di rumah orang gak dikenal. Tapi terus mereka tahu lah tempat brunchnya bagus banget. Nah, pemilik. Jadi ini rumah orang beneran ya? Rumah yang orang. cakep itu? Wow. Jadi ini tuh rumah punyanya food jurnalis, namanya Tria. Bu Tria ini dia udah senior banget lah di food food writer lah. Nah beliau emang fokusnya di situ. Beliau punya rumah yang bagus banget dengan kitchen yang utensilnya luar biasa. Nah di sini kita bikin brand simple banget yang bisa dibikin di rumah. Jadi semua basicnya sayur. Semua basicnya sayur dipanggang gitu. Cuma bikin orang experience. Apa sih rasanya sayur dipanggang? Kenapa sih tante sayur itu tuh mahal? Kenapa sih tante sayur tuh rasanya sayurnya beda? You experience lah. Orang yang nggak suka makan sayur biasanya makan sayur di situ. Ini udah berapa volume nih? Ini kayaknya ada di ininya highlight ya. Sampai udah hilang tau nggak sih? Udah kayak belasan volume. Abis itu kita losing count. Udah sebanyak itu. Banyak dan banget. Laku terus. Laku. Jadi kita itu cuma maksimum 9 orang. Maksimum 9 orang. Dipilih gitu nggak sih? Sebenarnya nggak dipilih sih, tapi biasanya duluan aja karena sebenarnya waktuku sama waktunya Bu Tria yang nggak ada. Tapi gitu. ini as branding atau as marketing efektifkah?
Efektif dong, Iya dong, udah bikin efektif. belasan kali. Iya, efektif. Tapi Karena apa sih kayak sebenarnya yang efeknya apa gitu langsung? karena gini, kalau aku sih pengennya orang experience ya, rasanya sayur tuh seperti apa, tapi di sini banyak banget message-message penting, Apa tuh? yang ternyata yang kita nggak sadarin banyak banget orang-orang penting datang sini. Ah, Yang emang mereka sendiri tuh ternyata pengamat, pelaku, pengambil keputusan, wow. yang akhirnya mereka sendiri tuh, "Oh, gini sistem pertanian kita. Oh, Mmm, gini cara you do those stuff." Dan ini tuh IG-nya Tante Sayur ini tuh mungkin kecil banget, mhm. kecil lah cuma 15.000. Dulu sempet gede 60 ribuan terus hilang. Apanya? Waktu pas Akunnya? akunnya hilang, Hilang? hilang pas Sayang pandemi. banget. Terus udah gitu aku mulai lagi, tapi pas mulai lagi itu tuh isinya bukan customer, Mhm, isinya tuh banyakan orang agency, orang, chef-chef, mhm. atau within Indian industry gitu, Iya iya. orang-orang industri. Nah, ini memang akhirnya aku bikin lah Tante Sayur ini tuh sebenarnya bukan untuk, eee, ya untuk B2C, Mhm, penikmat lah gimana pun kan, mmm. penikmat organik, tapi ya at the end ini I present this for the industry. Hmm, Supaya kita tuh emang bisa gedein industri ini bareng. iya iya, menarik ya. Aku pingin banget tuh nyobain tuh, nanti kapan ada lagi si brunch ini? Nggak tahu nanti saya tanya dulu, "Butria Butria Butria." Emang harus di rumah beliau? Iya, harus di rumah beliau Oh. karena itu rasanya feel-nya beda banget. Aku pikir tuh kayak beda-beda rumah, mungkin ada rumah siapa, Raffi Ahmad mungkin bikin di sana. Iya bisa jadi ya tergantung nih Pak Raffi Ahmad mau ngundang nggak? Seru loh kayaknya tuh ya. Mhm. Anyway, kira-kira nih ya, 5 tahun lagi tuh Tante Sayur bakal gimana sih kira-kira? Kalau Tante Sayur sih akan gini-gini aja, maksudnya Tante Mmm, Sayur itu tuh sebenarnya playground, partner-ku, my husband, itu tuh playground kita bertiga lah buat R&D, buat yang membuat kita happy. mhm, In the future kita pengen Tante Sayur itu dipegang sama anak cucu kita ya mhm, for generations. ya, Tapi balik lagi ya, ini salah satu strategi bisnis. Kalau kita mau gedein satu mmm, bisnis, jangan hatinya yang diambil, tapi ambil otaknya. mmm, Otaknya itu biasanya semuanya ada di anak perusahaan. Gedein lah anak perusahaan. Holdingnya, let's keep it to our heart. oke. Gitu. Jadi Makanya kenapa dari tadi udah dijelas banget tuh ya si grup tadi apa, rezeki Rezeki petani Petani Indonesia. Indonesia, Jadi oke, kenapa kita punya subsidiaries, mhm. terus kenapa kita juga punya afiliasi, terus kita punya collaboration sama, company yang emang kita bikin bareng-bareng gitu. Kayak satu project-project gede kan kita biasanya bikinin company, itu yang digedein. Jadi jawaban singkatnya adalah bukan tante sayurnya justru, tapi holding grupnya Iya, ya? yang bukan grup holding ya, justru Oh saudara-saudaranya Mia, saudara-saudaranya, karena saudara saudara-saudaranya ya pasti akan ini ke atas jadi pondasinya gitu kan. iya, betul Nah sekali. dari sekian banyak bisnis tadi, ya kan dari grup apa tante sayur lah bla bla bla, mana yang dirimu pingin ini paling gede? Apa ada lab Eee lah, ada Aku sih apa, pengen banget labnya yang lab, dibesarkan pengen banget justru? lab. Lab tuh aku pengen banget besarin karena sebenarnya itu bukan bisnis yang common ya, cuman kita tuh bisa jadi leading di internasional. Mhm, Jadi kalau kita bicara di dalam Tante Sayur gitu ya, kita nggak pernah ngomong skupnya domestik. mhm. Skup domestik tuh jarang banget. Ketika aku dulu bermimpi soal Tante Sayur mau buka di kota mana aja. London, New York, Tokyo, ya London, New York, Tokyo, Luar negeri langsung luar mikirnya, negeri. Aku nggak pernah mikir kayak Semarang, Aceh, Bali Padang, apa Bali gitu apa enggak. gitu. Aku ya kalau ditanya Tante Sayur mau di mana ya di luar negeri. Oke, Karena aku selalu pengen tuh kita tuh ada di mata internasional. mhm. Dirimu seorang ibu yang luar biasa, aku kagum banget. Gimana caranya, bisa ngatur itu semua? Karena nggak cuma ngatur bisnis, ini ada suami di sini, terus plus ngatur anak sekalipun. Gimana cara ngebaginya? Karena banyak di sini rata-rata tahu nggak, hari ini baru pecah telur, yang datang bintang tamunya cowok, tadi pagi. Oh Dari biasanya Jogja. ibu-ibu. Biasanya perempuan semua gitu kan, jadi baru pertama kali nih cowok. Nah, kebetulan gitu ya, terus aku mostly karyawan juga hampir semua 98% tuh wanita semua, gitu. Nah, jadi kayak dan ini ya,
apa sih di poin-poin perusahaanku tuh ada kayak apa di poin nomor 5 tuh jangan lupa perjuangan sang ibu. Karena ini usaha juga dari ibuku gitu kan. So your great mother, I can see that. Gimana tips untuk ibu-ibu di luar sana yang punya usaha juga ngebagi waktunya anak, bisnis, suami? Tetep ya anak tuh kalau di keluarga saya ya, Hmm. semua anak tuh ikut kerja sama orang tua dari Semua kecil. anak ikut kerja sama orang tua. Oke. Ya jadi, karena, basic-nya orang tuaku tuh dua-duanya pengusaha lah. Mhm. Dari kecil kita tuh ikut sama orang tua kita kerja. Jadi ya pokoknya dari pulang sekolah sampai kita tuh biasanya pulang sekolah malam. Karena ngikut Sekolah. dulu Oh, karena ngikut ngikut. Kirain sekolahnya ini papa banget sampai malam kerja, gitu. terus udah gitu baru kita pulang. Hmm. Nah, anak-anakku juga jadi kayak gitu. Jadi ya Hmm. mereka kemanapun aku pergi kerja, mereka ngikut. So, Hmm. they know lah gimana sih orang tuanya tuh kerja. Jadi ajak aja gitu ya. Ajak aja kerja. Sesimpel gitu ya. Sesimpel itu. Dan anak itu sebenarnya tuh jangan pernah takut, anaknya nanti rewel, anak kayak gini. Rezeki Tuhan kan ada aja tadi kan. Iya. Tapi maksudnya ya udah flow aja gitu kan. Ya makanya keren sih. Ya, ibu-ibu jadi gitu. Pesannya Tante Sayur bawa aja anaknya kerja gitu ya. Ntar dimarahin bosnya lagi. Enggak dong. Eh. Makanya kalau dari awal aku milihnya tuh Enggak dong, itu kalau pekerja, tapi kalau pengusaha ya siapa yang mau marahin ya kan? satu itu, dua juga sebenarnya biasanya aku pilih tempat kerja yang emang mengakomodir itu. Makanya kenapa dulu juga di ekosistem tempat kerjaku sebelumnya kita tuh BUMN tadi? kita nyediain nursery room yang proper. Terus udah gitu kita sediain juga daycare. Nah, ini nanti juga sama ibu-ibu ini kita mau bikin daycare yang diawasin sama pediatrician, dokter anak, Nggak semua orang ngerti. Terus? sama bidan. Bidan itu ada yang ngejagain itu? Ada. Wow. Jadi memang semuanya tuh udah diatur. Jadi polanya tuh gimana cara kita punya daycare yang makanannya juga terjaga, makanannya higienis, terus udah gitu juga tempat mainnya diatur sama dokter anak sehingga tidak berbahaya, terus udah gitu pengenangan terapisnya juga ada, bisa buat anak kebutuhan khusus. Terus kita kerjasama juga sama sekolah-sekolah supaya mereka tuh bisa ngasih lah pendidikan PAUD tapi yang harian sifatnya. Sama plus kita kerjasama sama sekolah seni yang emang nanti mereka supply art. Keren. Ini bukan jangan tante, harus ibu gitu ya. Keren. Bu Putri, terakhir nih, nggak terakhir, bisa ada lagi. Silent auction, apakah ini boleh dijelaskan? Oke, ini menarik banget silent auction. Karena banyak banget nih di sini nih, di IG-nya nih. Gimana? Jadi apa sih ini? Silent auction tuh sebenarnya sempet nggak ada setahun. Why? Jadi ini baru kita mulai lagi. Silent auction itu tuh sebenarnya balik lagi sih, semua ini kan marketing buat experience ya. Jadi banyak ibu-ibu yang sebenarnya mereka mau coba sayur organik kayak apa, tapi harga terlalu mahal. Nah, kita juga sebenarnya ada di Surplus, ada di aplikasi-aplikasi gitu ya. Yang kita jual tuh bagus, sayur bagus, sayur layak makan. Cuman memang harganya murah. Jadi kita tuh bikin auction. Taruh auction bahasa Indonesianya apa nih? Nggak semua orang ngerti. Auction itu lelang. Okay. Jadi kita lelang, kita kasih sayur dengan harga dasar. Terus nanti nawar. Ibu-ibu boleh nawar 1 perak, 2 perak, 1.000, 2.000 gitu. Lebihin segitu ya. Lebihin segitu. Ketok palunya kapan nih? Ketok palunya ya janjian aja. Jadi misalnya kita ketok palu misalnya hari Sabtu gitu. Nanti hari Sabtu lah diiniin. Gitu, ini apa nih? Apel Malang crunchy 30 per kilo. Maksudnya 30.000 per kilo. Stoknya ada berapa banyak? Stoknya ada banyak. Oh, jadi nggak ada limit atau gimana gitu ya? Nggak ada limit. Ya pokoknya siapa cepat dia dapat lah, kalau habis ya udah. Maaf banget nih. Gitu tuh ternyata. Menarik. Wow, seru banget Tante Sayur. Terakhir nih kayak kita harus sudahin ya. Wah. Next lagi kita baru lagi berarti ya. Oke. Terakhir, ada pesan untuk para UKM di sana? Yang pasti jangan berhenti berinovasi. Pokoknya percaya aja lah, collaboration tuh penting banget. Jangan pernah kerja sendiri karena kita tuh nggak bisa kerja sendiri.
Itu aja, Itu kolaborasi. aja, Tapi bener, kolaborasi dia itu ngomong penting. bener, emang kolaborasinya tuh banyak banget gitu. Emang bener, bener, bener. Keren. Ada lagi mungkin? Udah itu aja. Udah itu aja. Oke, Bu Putri sekali lagi thank you udah datang ke sini ngomongin waktunya. Salam buat Pak suami, Om Sayur. Ditunggu masak-masaknya di sini bareng. Oke, itu aja buat kalian yang mau beli sayur organik. Jangan lupa beli di Tante Sayur dan gak cuma sayuran organik, tapi juga ada yang lain ya, daging. Ada Ada apa aja? kita harus ikan dong, jadi ikan Ikan lokal, lokal, itu wajib. Terus harus oyster, cobain, roti, terus harus roti. cobain jus-jusannya juga beda loh Oh iya rasanya. ada jus ya, benar-benar. Itu cold press. Nah, jus-jusan ini aku menggunakan beberapa alat-alat yang memang very good quality, jadi Apa rasanya tuh? beda. Alat apa? Nggak Ada deh, ada jadi deh. juicer-juicer yang emang, aduh bisa beli motor 5 lah pokoknya. Boleh nebak nggak? Boleh nebak nggak? Kah? Hah? Bukan. Bukan, tapi kita punya juga, Punya ya? kita punya juga. Itu kemarin, di rumahnya Tria tuh kita bikin Ada ya? trial, iya. Oke. Ya udah, pokoknya apapun itu beli jusnya dari Tante Sayur. Tokped? Tokped ada, Tokped Jakarta. Tokped Selain Jakarta. Jakarta, misalnya dia di Malang mau beli gimana? Biasanya manual aja lewat WA. WA ya. WA-nya nanti ada di deskripsi, kita cantumkan IG-nya juga untuk belajar ide-ide marketingnya. Karena mostly viewers kita lebih ke UKM ya, gitu. Tapi kalau kalian mau beli ya monggo langsung beli. Oke, Bu Putri, thank you once again udah datang ke The Spice Guy ya. Buat kalian sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.